Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amtu bi ni'matil imani wal islami wa nusallimu wa nusallimu ala hadhil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan di SMP 4 Palembang ini. Salawat beriringan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, baginda kita, Nabi akhir zaman kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan indahnya iman, indahnya Islam seperti saat ini. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini ibu akan menyampaikan kultum mengenai kiat apa saja yang bisa kita terapkan agar terhindar dari virus COVID-19. Baiklah, langsung saja kiat-kiat apa saja yang akan ibu sampaikan, tolong disimak. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dalam hal ini ada beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagaimana seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah seperti saat ini. Yang pertama yaitu marilah kita senantiasa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah kita ketahui virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fallahu khairun hafizun wa huwa arhamur rahimin, yang mana artinya maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat ke-64. Doa ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakannya segala sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini. Kiat yang kedua yaitu berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa kita lakukan dalam skala individu ataupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang telah dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin mencuci tangan, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah maka bisa kita lakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, yang mana artinya apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagaimana bentuk lari daripadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kiat yang ketiga yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakalkan diri kita kepada Allah.
karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang mana artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Yang perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona atau virus lain yang lebih ganas daripada itu menyakitinya, namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seseorang bisa mati jikalau memang sudah ajalnya telah tiba. Ajal seseorang pasti datang, namun pertanyaannya adalah apakah yang telah kita persiapkan dari amalan soleh menjemput ajal tersebut? Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Kiat yang keempat yaitu yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh karena Ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada obat juga yang diturunkan bersamaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla haitsu khalaqad da'a khalaqad dawa'a. Rawahul Ahmad wa Hasanul Albani. Demikianlah beberapa kiat-kiat dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita ini dan juga negeri-negeri kaum muslim yang lainnya dari wabah penyakit yang mematikan ini. Dan tak lupa juga kita sisipkan doa-doa terbaik kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, mungkin ini saja yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.